Ikhlas. Kepada Ustadz Abu Aslam dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Al-Ikhlas Duku Kupang Barat, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada keluarga Ibu Dr. Rufi yang telah memfasilitasi sekaligus ikut andil dalam terselenggaranya pengajian pada pagi hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Jannah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan suci, yaitu bulan Rajab ini. Dan saat ini kita sedang berada di tanggal 23 Rajab 1447 Hijriah. Semoga seluruh amal kebajikan yang kita lakukan di bulan haram ini, salah satu dari 4 bulan haram, salah satu dari 4 bulan suci, yaitu Rajab ini, mudah-mudahan semua amalan itu diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita di kediaman
rumah Ibu Dr. Rufi. Waktu itu kita tengah membahas jadilah yang terbaik, orang yang nomor 13. Jadi karakteristik nomor 13 dari mereka yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia-manusia yang best of the best. Manusia-manusia terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Kita sudah sampai di nomor yang 13. Apa itu yang nomor 13? Orang yang senantiasa menjaga lisan dan tangannya. Orang yang menjaga lidah dan tangannya. Mana dalilnya? Kami bacakan ulang ya, untuk mengingatkan. Ini kajian di bulan Desember waktu itu. Tanggalnya 8 Desember 2025. Ya. Mana dalilnya? Manusia terbaik itu adalah mereka yang menjaga lisan dan tangannya. Dalilnya disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang kelima. Nomornya 2850. 2850. Riwayat Bukhari Muslim. Silakan. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Silakan. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal. Silakan. aku telah bertanya, wahai Rasulullah, orang muslim yang bagaimanakah yang paling utama? Nah ya kan, manusia muslim, orang muslim yang bagaimanakah yang afdal, yang paling utama, yang terbaik itu? Qala, Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Silakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Siapa muslim yang paling utama itu? yaitu orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Dalam artian manusia yang terbaik itu adalah orang yang menjaga orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Nah itu. Makanya berdasarkan dalil ini, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, materinya kita bagi menjadi dua waktu itu, di bulan Desember itu. Yang pertama kita bahas tentang dalil-dalil tentang wajibnya menjaga lisan. Mana dalilnya wajib menjaga lisan dan tangan? Waktu itu sudah kami sampaikan. Kalau tidak salah ada 9 dalil. Betul ya? 9 dalil. Sehingga saya tidak perlu ulang lagi. Ini sifatnya hanya mereview saja. Nanti kita lanjutkan. Lalu materi yang kedua adalah, lah ini materi puncaknya ini. Materi intinya. Lisan-lisan dan tulisan yang berujung dosa dan neraka. Jadi lisan-lisan, perkataan-perkataan, dan tulisan-tulisan yang mendapatkan ancaman dosa dan neraka. Kalau tidak salah yang sudah kami sampaikan 10 poin. Betul ya? 10 poin. Apa saja itu? 1. Ngobrol, berbicara pada saat khutbah Jumat. Betul atau tidak? Betul ya. Jadi ketika khutbah berlangsung, dia ngobrol, berbicara. Maka itu disebutkan dalam hadis, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, sholat Jumat yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya Jumatnya tidak diterima. Nah itu ya. Makanya waktu itu kami sebutkan bagaimana adab ketika khatib itu sedang berkhutbah, terutama hari Jumat ini. Yang kedua, memaki orang, mencaci maki. Itu nomor 2. Yang nomor 3, menuduh orang tanpa bukti. Betul itu ya? Yang nomor 4, korupsi, mengambil harta orang. Ya, korupsi. Lalu yang kelima, menghilangkan nyawa orang, membunuh. Yang nomor 6, memukul atau menyakiti orang lain,
maksudnya fisiknya. Makanya waktu itu saya sudah sampaikan, menzolimi orang lain, bentuk kezoliman kepada orang lain, itu kalau disimpulkan ada 3. Intinya itu. Jadi saya ulang, bentuk menzolimi orang lain, itu intinya itu ada 3. Yang pertama yaitu mengambil hartanya. Contohnya, korupsi, begal, itu termasuk itu. Mengambil harta, itu harta orang lain. Itu zalim itu. Yang kedua adalah merusak kehormatannya. Ya, itu bentuk kezaliman. Merusak kehormatan seorang muslim. Contohnya, menghibah, ya, menfitnah, menuduh tanpa bukti. Itu merusak kehormatan. Lah yang ketiga adalah yaitu memukul fisiknya. Contohnya tawuran antar kampung, menghilangkan nyawanya. Nah itu. Jadi intinya menzolimi orang lain itu kalau disimpulkan ya 3 macam. Terkait harta, terkait kehormatan, terkait fisiknya. Nah itu ya. Intinya itu. Lanjut. Kita lanjutkan. Lisan-lisan yang berujung dosa dan diancam neraka. Yang nomor 7. Menyanyi. Bernyanyi, suka menyanyi, maka ini tidak diperbolehkan, dan pada waktu itu sudah kami sampaikan. Lalu saya juga sudah sampaikan tentang fatwa para alim ulama, seorang guru yang mengajarkan kepada siswa-siswi didiknya dengan menyanyi supaya mereka cepat hafal. Misalnya guru TK, guru playgroup, itu kan untuk mendidik anak-anak didik ya, itu kan dengan bernyanyi biasanya. Menghafalkan Asmaul Husna, menghafalkan nama-nama Nabi, itu biasanya dengan bernyanyi. Bagaimana itu hukumnya? Dan ini sudah saya sampaikan pada kajian waktu itu. Intinya boleh karena tujuannya tarbiyah, hanya sebatas itu. Dan tetap diberikan pemahaman kepada anak didik itu tentang hukum menyanyi yang sebenarnya. Cuman ini karena pendidikan, proses edukasi ya, tarbiyah, supaya anak itu mudah hafal, maka metodenya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut, termasuk hukum menyanyikan kebangsaan, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan ini sudah saya sampaikan, dan itu intinya diperbolehkan karena itu adalah bagian daripada ketaatan kepada ulil amri. Nah, kita lanjutkan yang nomor 8, memberikan kesaksian palsu. Nah ini ya, memberikan kesaksian palsu. Baik. Yang nomor 9, suka mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat. Ya, ungkit-ungkit kebaikan. Yang ke-10, lah ini yang terakhir waktu itu, suka melaknat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Mereka bermudah-mudahan melaknat, yaitu orang muslim, orang yang beriman. Mereka bermudah-mudahan mengkafirkan saudara sesama muslim. Nah itu adalah ciri khas daripada kelompok Khawarij itu ya. Baik, sebagaimana orang-orang Syiah juga melaknat daripada istri-istri Nabi, Ummul Mukminin. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 11 Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 11. Yang ke-11 adalah lisan-lisan, perkataan-perkataan dan tulisan yang berujung dosa diancam neraka. Yang nomor 11 adalah mencela ayam jago. Nggak boleh. Tidak boleh mencela ayam jago. Nggak boleh. Kenapa? Kita dengarkan dalilnya dulu. Tidak boleh mencela ayam jago. Ya. Mana dalilnya? Silakan dibuka kitabnya Shahih Targhib wa Tarhib. Nomornya jilid 5 tetap. 2797. 2797. Kita dengarkan ya. 2797 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Ia berkata, silakan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La tasubbud dika fa innahu yuqidhu lis-shalah. Silakan. jangan mencela ayam jago. Ulang lagi. Jangan mencela ayam jago. Nabi sendiri yang mengatakan, tidak boleh mencela ayam jago. Kenapa? Karena ia membangunkan untuk mendirikan sholat. Karena dia membangunkan orang untuk mendirikan sholat malam. Dan Bapak Ibu harus tahu apa yang harus perlu kita ketahui. Kenapa kok kita tidak boleh mencela ayam jago? Alasannya banyak. Satu, karena dia memberikan kebaikan kepada kita. Makanya kita tidak boleh mencela sesuatu yang sesuatu itu memberikan manfaat kepada kita. Ayam jago memberikan manfaat kepada kita. Apa itu? Pertanda yaitu untuk mendirikan sholat malam, tahajud. Dan Bapak Ibu mohon maaf ini, sepakat para alim ulama, sepakat bahwasanya ayam jago ini meskipun malamnya pendek atau malamnya panjang, dia tidak pernah meleset, berkokok di malam hari untuk membangunkan orang sholat tahajud. Gak pernah meleset. Dia yang paling tahu perubahan waktu, ayam jago. Beda dengan hewan yang lain. Makanya gak boleh dicela. Contohnya mencela itu kayak apa Ustaz? Ngilok no ayam jago. Yamin wis kukuruyuk rek. Gak boleh. Diam. Karena kita dapat manfaat dari ayam jago. Satu-satunya hewan loh ini. Satu-satunya hewan yang ngerti perubahan waktu. Iya, mau ditaruh di mana ini? Ayam itu mau di daerah yang apa itu? Yang malamnya lebih pendek daripada siangnya lah. Ya, atau malamnya lebih panjang daripada siangnya. Maka dia tidak pernah meleset waktunya. Itu ayam jago. Oleh karena itu manfaatnya banyak. Satu. Yang kedua, ayam jago itu kalau dia berkokok. Karena yang berkokok cuma ayam jago. Kalau ayam betina berkotek. Ayam betina berkotek. Ayam jago itu kalau berkokok, karena dia melihat malaikat rahmat. Makanya kita disuruh banyak berdoa kepada Allah pada saat kita mendengar ayam jantan berkokok. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalil. Tambahan ini, tambahan. Sahih Muslim, nomornya 2729. Sahih Muslim 2729. Apa betul? Ya, ayam jantan itu kalau berkokok, maka dia melihat malaikat. Maka kita disunahkan memperbanyak doa. 2729. Sahih Muslim, betul. Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Idza sami'tum siyahad diyaki fas'alullaha min fadlih. Silakan. apabila kamu mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ra'at malakan. Silakan. Karena pada saat itu ayam tersebut sedang melihat malaikat. Loh, ayam itu sedang melihat malaikat. Yang dimaksud malaikat di sini malaikat rahmat. Berarti dengan kokok ayam jantan ini, ya, maka kita berkesempatan untuk banyak berdoa. Karena doa saat itulah doa yang tidak tertolak. Karena apa? Loh, kaitannya kokok ayam sama malaikat itu apa Ustaz? Lah kok kita disuruh berdoa? Katanya para alim ulama, karena doa-doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Makanya ketika ayam jantan berkokok banyak berdoa, karena doa kita diaminkan malaikat rahmat. Oh, itu ya. Dan sedangkan amin itu kan artinya ya Allah kabulkanlah. Kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Lah yang namanya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat maksiat. Makhluk ciptaan Allah yang selalu taat, ya malaikat. Sehingga doa aminnya nggak mungkin meleset, mustahil meleset. Pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Ustadz ini berkokoknya itu meskipun siang hari kita juga banyak berdoa. Iya, banyak berdoa. Siang hari, malam hari, selama dia berkokok, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti itu. Lah terus kalau kokoknya itu terus-terusan Ustaz, ya, kukuruyuk, ya banyak berdoa. Masa Anda kalah sama ahli bid'ah? Ahli bid'ah sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas menyelisih Nabi, zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi, tapi mereka tetap rutin sampai ribuan kali. Gak capek? Masa kita banyak berdoa capek? Sudah mengeluh? Iya. Lah terus kalau kokok terus kita terus berdoa, loh kok gitu? Masa kalah sama ahli bid'ah? Nah, itulah ya. Makanya ini menunjukkan kepada kita, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustadz, kalau ayamnya bukan berkokok tapi ketawa. Ada nggak ayam ketawa? Ada ya? Anda bisa membedakan kan mana ketawa, mana berkokok ya. Maka kalau berkokok, maka dia melihat malaikat. Beda dengan kalau mendengar gonggongan anjing, beda. Atau teriakan keledai, beda. Mana dalilnya? Ayo dibuka lagi dalil yang lain. Riwayat Imam Ahmad, nomornya 7719, 7719. Coba dibantu. 7719, riwayat Imam Ahmad, 7719. Ya. Kita dengarkan. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, kalau ini disebutkan waktunya, kalau tadi tidak disebutkan waktunya, artinya kapanpun boleh. Kalau ini disebutkan waktunya, silakan. Jika kalian mendengar kokok ayam di malam hari. Itu mic-nya nggak dengar. Mati. Coba dites lagi. Jika kalian mendengar kokok ayam di malam hari, Ya. maka sesungguhnya dia telah melihat malaikat. Nah, terus. Oleh karenanya, mohonlah kepada Allah akan pemberiannya. Terus. Dan jika kalian mendengar ringkihan keledai, lanjut. maka sesungguhnya ia telah melihat setan. Maka, oleh karenanya, berlindunglah kepada Allah dari setan. baik. Jadi kalau mendengar ringkihan keledai, dalam riwayat yang lain disebutkan gonggongan anjing, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Karena sesungguhnya keledai meringkih, anjing menggonggong, itu melihat syaitan. Jadi jangan dibacakan summum bukmun umyun fahum. Nah ini ya bukan, tetapi baca ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, sekarang yang nomor 12. Lisan-lisan yang berujung dosa dan diancam neraka. Yang ke-12 adalah mencela masa. Maksudnya mencela masa, mencela waktu. Ya. Misalnya dengan mengatakan bulan ini bulan sial. Ya. Hari ini hari sial. Ya. Tahun ini tahun ndak enak. Ya. Ini tahun sial. Ya. Kemarin itu Ustadz setelah pasca Covid itu Ustadz, ikut tahun-tahun gak enak tok itu Ustadz. Gak sadar, dia sedang mencela masa. Padahal yang menciptakan masa itu Allah Azza wa Jalla. Berarti otomatis dia telah mencela Allah, mencaci maki Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kasih dalilnya ini, orang yang mencela masa itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Orang yang suka mencela masa, hari sial, bulan sial, tahun sial, itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama syirik, yang kedua mencela Allah. Muka belakang kena dua-duanya. Loh kok bisa dikatakan syirik? Nih, kita dengarkan dulu dalilnya, nanti saya jelaskan. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, nomornya 2804. 2804. Kita dengarkan. 2804. Mencela masa, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allahu azza wa jal. Silakan. Allah
Ta'ala berfirman. Berarti hadis qudsi ini. Jadi kalau ada Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Apa firman Allah? Yu'dhini ibnu Adam. Yaqul, silakan. Bani Adam menyakitiku. Baik, Bani Adam menyakitiku. Terus, Ia menyatakan, ya khaybatad dahr, fala yakul ahadukum, ya khaybatad dahr, fa inni anad dahr, uqallibu laylahu wa naharahu. Silakan. Baca, silakan. Ayo. wahai masa yang sial, Ulang lagi. Bani Adam menyakitiku. Bani Adam menyakitiku. Dengan mengatakan, Ia menyatakan, wahai masa yang sial, wahai waktu yang sial, hari ini sial, ya bulan ini sial, tahun ini sial. Lanjut. maka janganlah seseorang dari kalian mengatakan, wahai masa yang sial, Kenapa? karena akulah pemilik masa tersebut. Akulah pemilik masa tersebut. Aku yang menciptakan waktu itu. Lanjut teruskan. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Nah, maka orang yang mencela masa tidak terlepas dari dua keadaan. Apa saja tadi dua keadaan? Yang pertama apa tadi? Syirik. Yang kedua, mencela Allah. Kenapa orang mencela masa itu dikategorikan syirik? Nah ini. Jadi kalau dia berkeyakinan bahwasannya masa atau zamanlah yang menentukan baik dan buruknya, yang dapat memberi manfaat dan menolak mudarat, maka dia jatuh pada kesyirikan. Contohnya, jadi kalau ada orang berkata, oh kalau bulan kemarin ini Ustaz, Desember itu Ustaz, oh itu rezeki itu lancar Ustaz. Ya, itu bulan Desember kemarin itu rezeki ini luar biasa Ustaz. Ya, tanpa tak terduga itu Ustaz, banyak sekali rezeki itu Ustaz. Ya, begitu masuk Januari ini Ustaz, wah seret Ustaz. Ya, wis gak kayak bulan kemarin. Nah, ini ya, hati-hati. Jadi dia meyakini bahwasannya gara-gara bulan, gara-gara minggu, gara-gara hari, gara-gara tahun itu bisa memberikan manfaat kepada dia. Dia menisbatkan karena bulannya bulan baik, sehingga dia memperoleh manfaat, dia jatuh kesyirikan. Dia jatuh pada kesyirikan. Nah, hati-hati ya. Maka ini kadang-kadang tanpa terasa lisan kita mungkin pernah mengucapkan demikian. Terus, namun jika ia berkeyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan semua, tapi justru ia mencela masa, berarti dia mencaci maki Allah, mencela Allah. Contoh, ada orang itu meyakini, ya Ustadz, rezeki itu dari Allah Ustadz, ya Allah yang menentukan, ya manusia ini Ustadz, ya rezekinya sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis rezekinya, ya. Nah, yang seperti ini bagus ini, bagus. Lalu kemudian dia tetap mencela masa. Ya, cuman kalau bulan kemarin memang rotok seret Ustaz. Ya, bulan kemarin usaha rotok sepi ya. Bulan sial kemarin itulah. Kalau bulan ini lumayan. Nah, orang yang seperti ini nggak jatuh syirik, tetapi jatuhnya mencela Allah Azza wa Jalla. Karena yang menciptakan hari dan bulan itu Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mencela masa. Baik, kita lanjutkan. Jangankan mencela masa, mencela orang juga tidak boleh. Contoh, meyakini karena sebab orang itu kita mendapatkan mudarat. Dia ikut kita, misalnya kita ajak, tiba-tiba ban kita bocor. Lalu kita katakan gara-gara kamu ikut ini ban saya bocor. Coba kamu tadi nggak ikut. Nah, itu nggak boleh. Banyak nggak yang model-model kayak gini? Nah, ya seperti itu. Baik. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Banyak lisan-lisan yang keluar itu berbau syirik. Ya, saya itu Ustaz nyari Masjid Al-Ikhlas Duku Kupang Barat 28, masuk gang bolak-balik gak ketemu-ketemu Ustaz. Untung aku ngerti Google Map ini Ustaz. Iya. Oh ini bantu ini. Coba saya ndak pakai Google Map ini Ustaz. Ya wes mungkin gak taklim mungkin Ustaz.
Delek Masjid Al-Ikhlas ini ruwet setengah mati. Gara-gara apa tadi? Google Map. Padahal yang apa ini memudahkan dia untuk menemukan alamat Masjid Al-Ikhlas itu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu syirik loh, lisan-lisan seperti ini. Boleh ya. Padahal betapa banyak orang disesatkan sama Google Map. Iya toh? Betul atau tidak? Itu. Kenapa? Ternyata sawah. Nah, ternyata sawah. Ya, wong saya pernah mau mengunjungi saudara saya daerah Mojokerto. Tapi Mojokertonya ini bukan Mojokerto kota, desanya. Naik tol, masuk tol Karangpilang itu. Ya, setelah Lute itu masuk, udah. Begitu di tengah tol, apa katanya? Anda telah sampai tol ini. Anda telah sampai. Ini tol ini. Bayangkan. Masa rumah saudara saya di tol? Iya. Ternyata ditarik lurus, ya itu omanya memang. Itu kalau ditarik lurus, ya memang desanya itu maksudnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita jangan, hati-hati ketika kita berkata ya. Jangan sampai mengandung kesirikan. Lanjut sekarang nomor 13. Menyakiti orang lain dengan menghibah. Ghibah. Ini nomor berapa ini? 13. Menyakiti orang lain dengan ghibah. Sekalian nomor 14. Menyakiti orang lain dengan namimah. Ghibah lisan, namimah lisan. Kalau ghibah membicarakan aib orang. Kalau namimah jadi provokator. Ya, suka mengadu domba. A dan B berseteru, tidak saling bertegur sapa. Lalu si C ini biangnya ini, namimanya di sini. Dia berkata kepada si A, kamu itu katanya si B itu begini, sehingga dia bertambah marah. Nah ini namimah ini namanya, ya. Terus dia bilang kepada si B, kamu itu katanya si A, wes kamu dari A sampai Z entek nabi si A. Tidak ada baiknya. Nah ini provokator ini. Ya. Mestinya si C itu sikapnya datang kepada si A, kamu dapat salam dari si B. Nggak mungkin. Lawang dia itu mangkal benci sama saya. Lu sungguhan ini, sungguhan. Dia kirim salam sama kamu. Dan dia kalau cerita sama saya, dia membicarakan kebaikanmu. Temenan, iya. Dia bilang sama si B, kamu dapat salam dari si A. Supaya A dan B ini islah. Bersaudara. Nah itu mestinya demikian. Jadi bukan menjadi kompor atau provokatornya. Mana dalilnya? Untuk nomor 13 dan 14. Ghibah dan namimah. Dalilnya. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Dalilnya jilidnya jilid 5. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya adalah nomor 2823. 2823. Abu Hurairah ya. Ya, silakan baca, silakan. Dari depan ya. Dari depan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Kunna namshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. dahulu kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Famarorna ala qabraini. Silakan. Lalu kami melewati dua kuburan. Ada dua kuburan. Kami melewati dua kuburan itu. Faqama faqumna ma'ahu. Silakan. Kemudian beliau berhenti, lalu kami pun ikut berhenti bersama beliau. Ya, beliau berdiri, berhenti, kami para sahabat ikut berdiri, berhenti bersama Nabi. Apa yang terjadi? Faja'ala launuhu yataghayyaru. Silakan. Tiba-tiba warna wajah beliau mulai berubah. Paras wajah Nabi nggak kayak biasanya. Lihat dua kuburan ini wajah Nabi nggak kayak biasanya. Lalu apa yang terjadi? Hatta ru'idha kummu qamisihi. Silakan. Hingga ujung baju beliau bergetar. Masya Allah, para sahabat itu kalau nulis hadis sampai sedetail ini ya, ujung lengan bajunya Nabi bergetar, itu ditulis dalam hadis ini. Ya, ditulis.
Wajahnya Nabi pada waktu itu kayak apa? Tulis. Ujung lengan bajunya Nabi itu bergetar, itu tertulis. Lalu para sahabat berkata, qulna, faqulna, malaka ya Rasulullah. Silakan. Kami pun bertanya, ada apa denganmu, wahai Rasulullah? Ada apa denganmu wahai Rasulullah? Wajahmu tidak seperti biasanya. Ya. Maka Nabi berkata, faqala, Nabi bersabda, amma tasma'una ma asma'u? Silakan. Lalu beliau menjawab, tidakkah kalian mendengar apa yang aku dengar? Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar sekarang? Sahabat berkata, faqulna, wa ma dzaka ya Nabi Allah. Silakan. Maka kami pun bertanya, apa itu wahai Nabi Allah? Apa yang Anda dengar yang mana kami tidak mendengarnya? Apa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, hadani rojulani yu'adzabani fi kuburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyinin. Silakan. Beliau bersabda, kedua orang ini sedang diazab dengan azab yang berat di dalam kuburnya Atas dosa? disebabkan dosa yang menurut mereka ringan. No. Dua orang di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras atas dosa yang mereka anggap sepele. Padahal menurut Allah nggak sepele ini. Ternyata mereka menyepelekan, dianggap dosa ringan, dosa kecil. Padahal ini dosa besar. Sahabat tanya, qulna fima dzalik. Silakan. Kami pun bertanya, Dosa apa wahai Rasulullah? Silakan. dosa apakah itu? Nah, lalu Nabi menjelaskan, kuburan yang satu ini, kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul, wa kana al-akhar yu'dhin nasa bilisanih, wa yamshi bainahum bin namimah. Silakan. Beliau menjawab, dulu salah seorang dari keduanya tidak suka bersuci dari kencing. Jadi kuburan yang pertama ini orangnya yang masa hidupnya nggak ngerti najis, nggak paham masalah hadas, masalah najis. Ya, najis itu makanya dia tidak bersuci dari kencing. Makanya hati-hati, terutama bapak-bapak ini ya, yang suka pipisnya tempatnya orinoil, ya orinoil. Ya pipis yang berdiri ada tempatnya. Satu, aurat terbuka. Sesama laki-laki nggak boleh. Aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Sehingga kalau laki-laki pipis di tempat seperti ini, orinoil, maka otomatis bagian belakang laki-laki itu dilihat oleh laki-laki yang lain. Haram, nggak boleh. Yang kedua, cipratannya. Karena ini porselen ini, keras. Sehingga bisa terciprat, terpercik di celananya. Dan itu dipakai sholat. Maka sholatnya tidak sah, makanya diadab. Dianggap tidak sholat, lawang najis. Dia sholat bawa najis. Lah kalau orangnya itu misalnya pakai kateter, kantong kencing, ya apa Ustaz? Sakit. Beda kasusnya. Kalau seperti ini, orang yang sholat menggunakan alat bantu kencing, maka sebelum takbiratul ihram, kantong kencingnya itu aja yang dikosongkan. Jangan selangnya yang dicabut, jangan. Ya, kantong kencingnya. Lah setelah bersih, maka dia boleh sholat. Ternyata di tengah-tengah sholat, dia pipis tanpa dia sadari. Sehingga selesai sholat kantong kencingnya penuh. Apakah dia perlu mengulang sholat? Tidak perlu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Orang tatoan sholat. Ya kalau menurut hukum asal tidak sah. Bagaimana dia bisa sholat? Lalu wudhunya tidak senyawa. Tubuhnya tertutup dengan tato. Tapi ini sudah terlanjur sak badan. Masa tidak sholat? Ya tetap sholat. Urusan nanti bagaimana? Urusannya Allah. Yang penting dia tetap sholat. Itu. Termasuk orang yang kena penyakit beser. Sehingga sholat pakai pampers. Maka sebelum takbiratul ihram, pampersnya harus bersih. Perkara nanti setelah sholat pampersnya penuh, selesai. Maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Lah ini tidak ini. Ini kondisi nggak sakit. Tidak terkondisikan. Bukan. Ya, maka hati-hati ya, hati-hati. Makanya kalau ditanya laki-laki itu yang lebih afdol, lebih utama, kencing berdiri atau jongkok, maka jawabannya adalah yang paling selamat jongkok, seperti layaknya wanita. Itu pun dirinci kalau permukaannya itu
lunak seperti pasir, tanah, rerumputan, berdiri boleh. Berdiri, karena Nabi pernah kencing berdiri. Nabi pernah kencing berdiri. Dilihat oleh para sahabat. Tapi Aisyah mengatakan, demi Allah, sampai sumpah Aisyah, demi Allah aku tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Karena yang dilihat Aisyah di dalam rumah. Sedangkan di luar rumah, Nabi kencing berdiri. Di dalam rumah, Nabi pipisnya jongkok. Kenapa? Karena permukaan tempat, yaitu toilet ini kasar, keras. Sehingga dikhawatirkan percikannya. Nah, itu ya. Makanya ini hati-hati. Nah, ini jangan diremehkan, ini masalah pipis ini. Jangan diremehkan. Ya, kenapa? Karena dampaknya azab kubur. Nggak ngerti najis. Nggak ngerti najis. Lanjut, teruskan. Lalu kuburan yang berikutnya. Wakanal akhar. Ya. Wakanal akharu. Yu'dhin nasa bilisani. Silakan. Sedangkan yang lainnya sering mengganggu manusia dengan lisannya Nah, terus kemudian? dan sering melakukan namimah. Nah, sering melakukan namimah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani illa fil ghibah wal baul. Kedua orang ini diazab karena yang satu ghibah, yang satu karena kencing, pipis. Nah, itu ya berarti ghibah dan namimah menjadi penyebab yaitu datangnya azab kubur. Waliyadzubillah. Baik, apa itu ghibah? Ada yang tahu ghibah itu apa? Ghibah itu ngerasani, yang lain. Hah? Apa ghibah itu? Membicarakan orang lain. Mas Khairul bilang gosip. Ya, ada lagi yang lain? Menggunjing. Ya. Baik, jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Mari kita dengarkan hadis Nabi SAW. Apa itu ghibah? Coba dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2844. Apa itu ghibah? Apa bedanya ghibah sama fitnah? Ada fitnah, ada ghibah. Coba 2844. Nomornya dibuka. STWT. Sahih Targhib wa Tarhib. Baca. Langsung. Pak Dedi, langsung. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, 2844 definisi ghibah. Silakan. Nabi bersabda, atadruna mal ghibah. Silakan. apakah kalian tahu apa itu gibah? Apa itu ghibah? Kalian tahu enggak? Jawaban para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Silakan. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lanjut. Beliau SAW bersabda, Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Terus. Ayo. beliau SAW bersabda, kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Kau membicarakan saudaramu sesuatu yang saudaramu itu nggak suka kalau dibicarakan. Ya, baik itu aibnya. Sahabat tanya, bagaimana kalau yang kami sampaikan itu memang realnya seperti itu? Kami tidak mengada-ngada, gak nambahi, gak ngurangi. Apa adanya. Yang kami tahu seperti itu, yang kita omongkan tidak ada ditambahi, gak ada dikurangi. Lanjut, silakan. Ditanyakan kepada beliau, Ya, bagaimana pendapatmu silakan. jika apa yang saya katakan ada pada saudaraku tersebut? Lanjut. Beliau SAW menjawab, Isinya, apabila apa yang kamu katakan ada padanya, maka kamu telah menggibahnya. nah, ghibah. Kita bicara real, nggak pakai ditambahin loh ini. Ya, ternyata si fulan itu orangnya begini. Memang begitu, memang orangnya. Itu ghibah itu. Ghibah. Terus kalau nggak benar, lanjut. Dan apabila yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta tentangnya. Nah, kalau memang yang kau katakan itu tidak ada pada orang yang kau bicarakan itu, berarti kau telah menfitnah. Jadi kalau benar itu ghibah, kalau salah, makanya gak usah ngomongin orang. Ya, itu. Ternyata Abu Aslam itu benar memang benar. Iya. Nah itu gak boleh, Ya itu ghibah. Ya, kalau salah tambah ditambahi. Ya, maka itu fitnah. Ya, Ustadz, apakah semua ghibah itu nggak boleh?
Ya, ada ghibah itu yang halal. Ah, ini menarik ini. Ghibah yang halal. Ghibah yang boleh itu ada. Contohnya, ghibah yang boleh. Satu, contoh ghibah yang boleh ini, yang boleh. Jadi ini nggak termasuk ghibah ini. Bahkan disyariatkan, nggak apa-apa. Yang pertama, ketika dia dizolimi. Pada saat orang itu dizolimi, lalu dia menuntut kepada hakim, lalu dia membicarakan aibnya orang yang menzolimi ini, sah, nggak apa-apa, karena dia dizolimi. Mana dalilnya kalau itu boleh? Buka Sahih Muslim. Nomornya 1714. 1714. Ketika dia dizolimi, ghibah yang boleh ini. 1714. Ya. Atasnya 3233. Ayo baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata. Perhatikan baik-baik ya yang dibaca Pak Dedi ini. Aisyah menceritakan tentang Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sofyan. Ya, pamannya Hindun ya, itu tewas pada saat perang Badar. Dan Hindun binti Utbah ini, dia yang menyewa juru tombak namanya Waqsy untuk membunuh Hamzah. Ya. Lalu Hindun ini pula yang memakan jantungnya Hamzah. Ujung-ujungnya masuk Islam Hindun ini. Hindun masuk Islam. Suaminya Abu Sofyan, pemimpin perang Uhud, sampai Nabi terluka, masuk Islam. Waqsy yang nombak, masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Wih, ya apa ini? Ya, ini membunuh paman tercinta loh ini Waqsy ini atas suruhan Hindun dengan diberi upah tertentu. Bayangkan. Lah Hindun ini menceritakan tentang suaminya Abu Sofyan. Lah ini kan berarti rasan-rasan ngerasani bojo, ngerasani suami. Ini ghibah. Lanjut, apa itu? Silakan. Suatu ketika Hindun binti Utbah bin Robi'ah datang seraya berkata, Ya, silakan. Wahai Rasulullah, Wahai Rasulullah. dahulu tidak ada ahli bait di muka bumi ini. Loh, tiga berapa itu? Atasnya 3233. Ya, ayo silakan. 3233 dari Aisyah, ayo. Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, Ya, nomornya tetap 1714, tetap. Jangan dirubah, itu tetap 1714. Ini cuma beda redaksi gitu aja. Karena Sahih Muslim itu redaksinya banyak. Jadi nggak perlu ditulis 3233, nggak usah. Yang penting 1714. Nah, itu nomor asli itu. Silakan, ayo. Wahai Rasulullah, Wahai Rasulullah, kata Hindun, sesungguhnya Abu Sofyan adalah laki-laki yang pelit. ngerasani bojo, suamiku pelit. Ya. Suamiku ini medit, wahai Rasulullah. Ya, meleki, medit, dia. Itu. Bagaimana? Pokoknya itulah pelit ya. Terus lanjut, silakan. Dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan anak-anakku. Nah, terus. Kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Kecuali kalau hartanya tak ambil, di mana dia nggak tahu. Apa itu istilahnya ini? Ngentit. Ya, ngentit. Ambil. Tanpa sepengetahuannya, tak ambil. Terus lanjut. Maka berdosakah jika aku melakukannya? Apakah aku berdosa ngambil uang suamiku tanpa izin suamiku? Lanjut. Rasulullah SAW menjawab. Nah, ini dicatat semua sama ibu-ibu ini kayaknya nanti ini ya. Silakan, apa jawaban Nabi? Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Ingat, yang boleh diambil itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bukan untuk bayar arisan, untuk kosmetiknya, untuk skincare-nya, bukan tasnya, bukan. Pokok, untuk makan. COD. Perantak COD ini ya. Ya,
Baik, ini kayaknya pengalaman pribadi. Ya, ini sadar tidak sadar ghibah yang boleh ya kalau gini ya. Bagaimana curhat yang boleh, ghibah yang boleh ya. Untuk bayar COD enggak masuk. Ini untuk makan, ya. Untuk kebutuhan pokok dirinya dan anak-anaknya. Sebab kalau dia tidak ngambil dia nggak bisa makan. Untuk kebutuhan pokok. Baik. Jadi ini berarti ghibah yang boleh. Kan dia berbicara kepada Nabi, membicarakan suaminya. Suamiku ini tidak pernah memberiku nafkah yang cukup. Berarti kan pelit. Nah ini boleh, ghibah yang boleh. Karena dia dizolimi. Terus yang kedua, ghibah yang boleh itu dalam rangka meminta fatwa. Fatwa. Minta fatwa. Boleh, nggak apa-apa. Contohnya, nih, supaya lebih jelas, kita bacakan dalilnya. Sahih Muslim 1480. 1480. Ketemu. Atasnya 2709. Ayo baca. Cepat Pak Dedi. Pak Dedi. Dari Abu Salama bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais, bahwa Abu Amru bin Hafs. Silakan. Dari Fatimah binti Qais, bahwa Abu Amru bin Hafs telah menceraikannya dengan talak 3. Talak 3. Terus? Sedangkan dia jauh darinya. Lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya, yaitu Fatimah, dengan membawa gandum. Terus? Maka Fatimah pun menolaknya. Lanjut. Maka wakil Amru berkata, demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Terus? Karena itu Fatimah menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan hal itu kepada beliau. Lanjut. Beliau bersabda, memang dia tidak wajib lagi memberikan nafkah. Ya karena sudah ditalak. Maka wanita nggak dikasih nafkah. Adapun kalau punya anak, anaknya harus dinafkahi. Ya, nggak ada istilah mantan bapak, mantan suami ada, mantan bapak nggak ada. Sehingga kalau ada seorang janda, seorang wanita dicerai, sedangkan anak-anaknya ikut si wanita tersebut, suami tetap wajib menafkahi anak-anaknya. Lu sampai kapan Ustadz? Seterusnya. Lu ini mantan istri saya sudah kawin lagi Ustadz. Itu urusan lain. Urusan lain. Anak tidak ada mantan. Ini darah dagingmu. Tetap harus kau nafkahi. Sebab ada laki-laki itu. Wis gak tanggung jawabku. Bapak saya nganyar Ustadz. Lu enggak. Banyak ini laki-laki tidak punya ilmu ini. Makanya nikah itu harus punya ilmu. Termasuk masalah talak. Banyak yang ngawur seperti ini. Jadi kalau sudah dicerai wis tinggal dat. Sehingga anak-anak ini kebutuhannya ibunya semua, lalu dibebankan ke suami yang baru. Maka suami yang baru dia boleh mengatakan, itu kewajibanku, aku nyekolakno anakmu. Bukan, itu suamimu. Tapi kalau suami yang baik, ya wis gak apa-apa. Meskipun itu bukan kewajibanku, tapi gak apa-apa. Aku kepingin sodako, aku kepingin berbuat baik, gak apa-apa. Seperti itu. Oh jadi seperti itu, iyalah, hati-hati, gak ada. Mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak gak ada, tetap harus dinafkahi. Sampai kapan? Sampai dewasa. Bahkan kalau anak itu perempuan, bapak aslinya yang jadi wali nikah. Seperti itu. Jadi wali nikah. Ya. Seperti kemarin kejadian, ya bapaknya gak mau datang. Saya bilang, lo gak masalah, Anda tidak datang gak apa-apa, tapi Anda ridho enggak? Lu saya ridho, tapi saya tidak mau datang. Karena istri saya sudah nikah lagi. Ya, lu tidak masalah, Anda nggak datang nggak masalah. Yang penting Anda ridho. Terus siapa orang yang Anda tunjuk sebagai wali Anda? Siapa? Mungkin saudara kandung atau paman Anda atau bagaimana? Seperti itu. Akhirnya ditunjuk, yaitu saudara kandungnya. Ada yang mau menikahkan. Selesai. Gak apa-apa, kon gak teko, gak apa-apa. Ya, daripada teko ribut. Ya, seperti itu, gak apa-apa. Yang penting kau ridho. Sebab kalau dia tidak ridho, nekat dinikahkan oleh saudara kandungnya, sedangkan bapak tidak ridho, nekat zina seumur hidup ini. Jadi pernikahannya pernikahan ijab kabul, tapi zina seumur hidup. Sampai anaknya anak hasil zina nanti. Karena bapak tidak ridho. Nah itu masalahnya. Makanya kau tidak ridho, kau nggak datang nggak apa-apa, tapi ridho nggak? Ridho. Siapa saksinya? Nah, terus kau walikan ke siapa?
Si Fulan ini apamu? Ini paman saya. Berangkat. Wis gak apa-apa, gak usah teko. Doa mai turu. Ya. Ini pernah kejadian seperti itu. Karena saya sendiri suruh nangani. Loh ini siapa ini yang mau menikahkan? Ini bapaknya ini enggak mau datang gini. Kasih nomor teleponnya. Cik ruwet sih. Iya. Kasih nomor teleponnya, tak telepon. Iya. Gara-gara dia mangkel, istrinya kok nikah duluan. Lah dia belum menikah. Salah deh. Ya. Nah, ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi minta fatwa boleh. Teruskan Pak Dedi, teruskan. Lanjut, apa yang terjadi? Silakan. Sesudah itu beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa idahnya di rumah Ummu Syarik. Terus, Tetapi kemudian beliau bersabda, ya, dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. baik. Kamu jangan menghabiskan idahmu di rumahnya Ummu Syarik. Ummu Syarik itu banyak dikunjungi rumahnya oleh para sahabat-sahabat. Lah nanti kan wanita tidak boleh kalau idah ketemu laki-laki yang bukan mahram. Wis kamu lebih baik idahmu kau habiskan. Kalau diceraikan karena ditalak, kan 3 kali haid, 3 kali masa suci. Maka idahmu habiskan di rumahnya Umi Maktum. Umi Maktum itu matanya buta, dia tidak kelihatan. Wis di situ aja. Karena perempuannya tidak punya rumah. Jadi dia ditalak gak ada rumah ini. Ya, lah terus idahnya kemana ini? Makanya dipilihkan rumahnya Umi Maktum. Silakan lanjut, silakan. Oleh karena itu, tunggulah masa idahmu di Ibnu rumah Umi Maktum maksud saya. Teruskan. Ibnu Ummi Maktum. Terus. Sebab dia adalah laki-laki yang buta. Kamu bebas. Kamu bebas menaruh pakaianmu di sana. Jika Jika kamu telah halal, yakni selesai masa idah, maka beritahukanlah kepadaku. kalau kau idahmu sudah selesai, kau lapor kepadaku. Beritahu aku. Ternyata sudah selesai. Lapor Fatimah binti Qais. Ini Fatimah binti Qais loh ya. Itu lapor kepada Nabi. Lalu apa yang terjadi? Silakan. Dia Fatimah berkata, setelah masa idahku selesai, Kuberitahukan hal itu kepada beliau, bahwa Muawiyah bin Abi Sofyan 1. Muawiyah bin Abi Sofyan. 2. dan Abu Al-Jaham telah melamarku. Abu Jaham, bukan Abu Jahal. Abu Jaham melamarku. Jadi Fatimah binti Qais dilamar 2 laki-laki. Terus bilang sama Nabi, aku itu dilamar Muawiyah, yang satu Abu Jaham. Bagaimana wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, nah ini termasuk ghibah ini, tapi ghibah yang halal. Boleh, karena minta fatwa. Apa itu? Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Silakan. Abu Jaham adalah seseorang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya. Kamu jangan diterima lamarannya Abu Jaham. Jangan diterima. Karena dia ini tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya. Itu kiasan, maksudnya suka mukul. Dalam kurung apa? Dalam artian suka memukul. Loh, main tangan. Karena dia sudah punya istri, kalau kamu dinikahi, berarti dipoligami kan? Lah ini menurut pengakuan berita yang beredar, dia suka main tangan, suka kasar dengan istrinya. Jangan. Lebih baik kau terima Muawiyah saja. Si Fatimah berkata, Muawiyah ini miskin wahai Rasulullah. Muawiyah miskin, iki sogit tapi main tangan. Ya. Yang ini ya miskin. Ya, berarti ini sedang membicarakan orang tidak? Ya, boleh karena minta fatwa. Lanjut teruskan. Sedangkan Muawiyah adalah orang yang miskin, Terus tidak memiliki harta. karena itu nikahlah dengan Usama bin Zaid. nah ya sudah kalau begitu, kalau kau tidak dengan Muawiyah, Usama bin Zaid saja. Anak kesayangannya Rasulullah SAW. Lanjut teruskan. Namun saya tidak menyukainya. Duh, katanya Fatimah, aku gak seneng ambil Usama bin Zaid. Roto iya. Saya tidak suka itu sama Usama bin Zaid ini. Terus kemudian, Beliau tetap bersabda, apa kata Nabi? nikahlah dengan Usama. Nikahlah dengan Usama. Nurut, nikah sama Usama. Lanjut teruskan. Lalu saya menikah dengan Usama. Akhirnya, Dan Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia. duh, nurut sama Nabi. Ya, itu berarti ini sedang membicarakan aib atau tidak? Yang satunya mengatakan ini miskin, yang satunya ini main tangan, dan seterusnya. Ini boleh dalam rangka meminta fatwa. Ya, sebagaimana beberapa waktu yang lalu datang orang kepada saya, Ustadz ya, kenal sama si Fulan, saya kenal sama si Fulan.
Kalau Ustadz misalnya punya anak perempuan, diminta sama anaknya orang itu, Ustadz kasihkan apa tidak? Saya jawab, kata kayak no. Loh, kenapa Ustadz? Kenapa? Karena saya tahu sendiri, lihat sendiri. Bukan katanya orang tembung jari ini, bukan. Saya lihat sendiri, dia pernah mabuk. Dia pernah mabuk, matanya merah. Ngomong sama saya, bau mulutnya itu bau homer. Saya tahu sendiri. Kata kasihkan sama saya. Oh ya sudah Ustadz, lu kenapa? Anaknya orang itu melamar anak saya Ustadz. Makanya Ustadz ini tak jadikan bahan pertimbangan. Ini boleh, berarti saya tidak menghibah. Karena saya ingin menyelamatkan saudara kita dari kezoliman atau dari hal-hal yang menimpa keburukan pada saudara kita. Nggak apa-apa yang kayak begini. Ustadz kenal si Fulan, kenal. Kalau orang itu utang sama Ustadz, Ustadz kasih apa enggak? Kata KI. Kenapa? Ruwet. Ya. Loh ini Ustadz pernah ngalami? Pernah. Sudah. Anda tidak usah tanya, tapi dia pernah. Dia cacat muamalah dengan saya. Cacat. Itu nggak tak kasih. Loh kenapa? Orang itu utang Ustadz, gede sama saya. Makanya Ustadz tak jadikan pertimbangan. Ya boleh, saya bukan menghibah. Saya ingin menyelamatkan saudara kita yang lain. Tapi jangan ditambahi. Terus sampean jari ini uang. Nah ini jangan ditambahi. Apa adanya saja, apa adanya. Ya, baik kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya ghibah yang boleh. Ghibah yang boleh adalah dalam hal jarah wa ta'dil. Apa itu jarah dalam ilmu hadis ini? Jarah itu menilai cacat sebuah hadis. Wa ta'dil menilai baik sebuah hadis. Jarah wa ta'dil. Contohnya, hadis ini palsu. Kenapa? Dijelaskan sama ulama. Karena ternyata perawinya pada saat masa hidupnya suka berbohong. Dia suka melakukan ini. Sehingga palsu. Nah, ini kan berarti membicarakan aib orang. Nggak apa-apa. Dalam ilmu hadis disebut jarah wa ta'dil. Nah, ya. Menilai cacat dan baik sebuah hadis. Baik. Yang terakhir, boleh menghibah yang halal itu adalah ya ketika orang itu menampakkan kefasikan, boleh. Supaya kefasikannya tidak menimpa kepada kaum muslimin yang lain. Misalnya seseorang dalam ceramah menyebutkan si fulan, si A. Lah si A ini karya-karyanya, bukunya, ini ngawur semua ini. Bertentangan dengan Al-Quran. Boleh kita sebutkan. Jangan ikut kajian si A. Langsung sebut nama. Boleh, gak pakai inisial. Supaya kaum muslimin yang lain selamat dari kefasikannya. Jangan dibaca bukunya si B. Langsung, boleh. Gak apa-apa. Itu tidak termasuk ghibah. Ya, itu ya. Kalau orangnya sudah mati Ustadz, kalau orang sudah mati gak usah dibicarakan. Karena dia sudah berurusan di alam akhirat sudah. Ya, karena orangnya sudah meninggal, gak usah dibahas. Tapi kalau orangnya masih hidup, gak apa-apa. Supaya umat selamat dari kefasikannya, kemudorotannya. Baik. Sekarang kita lanjutkan dosa lisan yang nomor berapa? 15. Yang nomor 15 banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Kakean takon. Banyak bertanya. Maka maksudnya banyak bertanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ya, Ustadz, anjingnya di depan gua Ashabul Kahfi itu anjing pitbull apa bulldog apa anjing keke, Ustaz, apa keke ya? Kecil itu. Hah? Wis kembo apa jenenge ya? Wis itu apa anjingnya jenisnya? Gak usah dijawab yang kayak gini. Allah paling benci pertanyaan seperti ini. Ya, seperti itu. Itu kapalnya Nabi Nuh, itu kayunya dari apa Ustaz? Meranti apa kayu? Nah ya kayu jati apa? Nah itu ya, nggak perlu ditanyakan. Termasuk tongkatnya Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang beliau ketika berdiri dalam keadaan, wafat dalam keadaan berdiri. Jadi meninggalnya dalam keadaan berdiri, seakan-akan mengomando, ternyata itu sudah meninggal. Baru tahunya ketika tongkatnya dimakan rayap. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam tersungkur jatuh, sehingga taulah mereka, jin dan seterusnya, kalau Sulaiman sudah meninggal sekian waktu yang lalu. Nah, lah itu kayunya itu tongkatnya kayu apa? Ini bukan tongkatnya Pak Harto ini, bukan. Ya. Kalau ini anti rayap ini,
Ya, ya. Nah, itu nggak usah dijawab yang kayak gini ya. Nggak usah dijawab. Macam-macam ya, seperti itu. Baik, mana dalilnya? Banyak bertanya itu dilarang. Dilarang, Allah benci. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2879. 2879. STWT, Sahih Targhib wa Tarhib 2879 dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Silakan. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha karihalakum salasan qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Silakan. sesungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian. Allah paling benci 3 hal ini. Ya, jangan sampai menimpa kita. 1, Yang pertama, desas-desus. nah, ya, cari ini katanya, gosip-gosip, desas-desus. Ini nomor 1. Nomor 2, Kedua, membuang-buang harta. suka membuang-buang harta. Boros. Pelaku boros. Boros dalam air. Ya, tidak harus harta itu. Boros itu banyak hal. Boros listrik, boros pulsa, ya, semuanya. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk diantaranya adalah ciri-ciri orang boros adalah suka memiliki hobi yang mahal-mahal. Nah, itu ya. Padahal dengan yang biasa aja bisa. Lah ini nggak boleh ya, berlebihan ini. Ada juga orang yang suka beli barang yang branded. Jadi kalau yang nggak branded nggak mau dia. Ya, yang high class. Ya. Jadi kalau misalnya bukan high class, itu nggak selevel dengan saya, Ustadz. Nah, selevel bukan selevel. Nah, kan ini kan orang Sunda, ya. Kata siapa orang Sunda tidak bisa mengucapkan huruf F? Ya, itu fitnah itu. Fitnah itu. Kita lanjutkan. Terus termasuk adalah boros waktu. Banyak. Ini tidak disukai. Yang terakhir, ketiga. Dan ketiga, banyak bertanya tentang hal yang tidak penting. Nah, banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Lanjut, nomor 16. Yang nomor 16 adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Contohnya banyak yang seperti ini. Ya. Sumpah-sumpah pakai nama selain Allah. Contohnya demi bapakku, demi ibuku. Ya, seperti itu. Demi misalnya berhala, Lata, Uzza, ya. Atau misalnya pokoknya selain Allah, demi Rasulullah. Oh, itu ada. Ada nggak sumpah yang kayak gini? Demi Ka'bah, nggak boleh. Sumpah itu yang boleh cuman dengan menggunakan 3 huruf hijaiyah. Yang pertama ba, yang kedua ta, yang ketiga waw. Kalau pakai ba, billahi. Kalau pakai ta, tallahi. Kalau pakai waw, wallahi. Ya begitu. Artinya demi Allah. Sumpah pocong, ada ini kayak gini nih. Ya ada. Ya, termasuk sumpah diantaranya berani keluar Islam. Aku tidak melakukan sumpah wani metu Islam aku. Oh, sumpah wani jadi kafir aku. Ya gak diakoni umat Muhammad aku. Oh, naudzubillah. Itu katanya Rasulullah. Kalau memang itu dia benar, kalau memang itu dia dusta, sudah sumpahnya sumpah keluar Islam tapi bohong, maka hari itu juga keluar Islam, kafir dia. Tapi kalau dia jujur benar nggak bohong, maka dia sulit untuk kembali ke dalam agama Islam. Entah itu meninggalnya susah mengucapkan la ilaha illallah, susah untuk kembali ke agama Islam. Makanya kalau mau bersumpah, sumpah dengan nama Allah, jangan selain Allah. Lah kalau sudah terlanjur, nah nanti tak tunjukkan cara tobatnya. Ada cara tobatnya ada. Sekarang kita dengarkan dalilnya, bersumpah dengan nama selain Allah itu dilarang. Kita kasih 2 dalil. Ayo STWT, Sahih Targhib wa Tarhib.
nomornya 2952. 2952. 2952. Ya, STBT. Baca. Dari Sa'ad ya, dari Ibnu Umar, boleh, silakan. Ayo, betul, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa beliau mendengar seorang laki-laki menyatakan, Wal Ka'bah. tidak, demi Ka'bah. Ada laki-laki berkata tidak demi Ka'bah. Berarti sumpahnya pakai nama Ka'bah. Terus lanjut. Maka Ibnu Umar pun berkata, Ya, jangan bersumpah dengan selain Allah, jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa? karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Silakan. siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka telah kafir atau berbuat syirik. Duh, bayangkan. Orang itu berarti telah melakukan kesirikan. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf. Orang itu biasanya kalau bersumpah untuk menguatkan statementnya, perkataannya. Dan biasanya untuk memperkuat ucapannya, dia mengambil nama-nama yang memiliki pengaruh. Biasanya begitu. Makanya kalau ada orang untuk memperkuat ucapannya, dia memakai sumpahnya selain Allah, lah itu syirik. Ya. Karena tidak ada lagi di dunia ini kecuali Allah. Sudah, Allah yang maha agung. Kalau misalnya sumpahnya gini Ustadz, saya pakai sumpah itu tidak pakai nama Allah, tapi pakai Asmaul Husna, nama-namanya Allah. Misalnya, War-Rahman, Wal-Aziz, Wassalam, Wal-Quddus, ya, Wal-Akbar, nama Asmaul Husna. Boleh. Karena itu nama-nama Allah yang mulia. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah selain dengan nama-nama Allah. Selain, nggak boleh. Ya ini. Terus tambahkan lagi. Sahih Targhib wa Tarhib 2955. 2955. Jadi kalau pakai nama sifatnya Allah boleh. Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya. Wa Hayyu, Wa Qayyum. Boleh. Demi Allah yang maha tinggi. Demi Allah yang maha memberikan keselamatan. Boleh. Gak apa-apa. Ya. Baik. Silakan dibaca 2955. Sahih Targhib wa Tarhib dari Buraidah. Silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Man halafa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadziban fahuwa kama qala. Silakan. siapa yang bersumpah dengan menyatakan, aku berlepas diri dari Islam, Loh, bayangkan keluar Islam. Ya, wani metu Islam aku. Nah, gitu kata-katanya biasanya. Aku berani keluar Islam, aku berani jadi kafir. Aku berani tidak diakui umat Muhammad. Itu lanjut, silakan. bila dia berdusta, Bila dia dusta, lanjut. maka dia seperti sesuatu yang hendak dia nyatakan tersebut. Baik, maka dia betul-betul keluar Islam, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Keluar sudah. Terus lanjut. Dan bila dia jujur atau benar, Wa in kana shadiqan, yang dia ucapkan itu jujur, tapi sumpahnya pakai sumpah selain nama Allah, tapi jujur, maka tidak akan kembali ke Islam dalam keadaan selamat. tetap gak bisa balik ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Makanya jangan sampai bersumpah dengan nama selain Allah. Dan katanya Nabi ini, saya lanjutkan, saya tambahi satu lagi. Orang itu kalau sudah bersumpah pakai nama Allah, maka kita tidak boleh meragukan. Contoh ini, contoh. Sebelum saya tunjukkan dalil. Kita melihat orang itu mencuri. Kita tahu. Kita tanya, Anda kan yang mencuri? Demi Allah Pak, bukan saya yang mencuri. Maka kita nggak boleh. Gak bisa. Saya lihat kamu. Dan seterusnya. Maka yang benar adalah, oh ya sudah, berarti kamu yang benar, mataku yang salah. Itu kayak gitu. Termasuk, mohon maaf, istri disumpah sama suaminya. Sumpah, kamu tidak melakukan itu. Sumpah mas, demi Allah, aku kepikiran melakukan itu aja, aku enggak pengen. Ya, aku ini pandai menjaga kehormatan diri, demi Allah, aku enggak selingkuh demi Allah. Maka seorang suami, jangan dicari ruwet-ruwet, jangan.
Oh ya sudah, berarti kalau begitu berita yang dengar ke telingaku itu salah. Berarti yang tak lihat kemarin, yang jalan, berarti bukan kamu. Karena dia sudah demi Allah. Gak boleh itu ditolak itu. Seorang istri juga begitu. Mas, temenan mas, kon gak rabi mana mas? Demi Allah aku ini, kamu cuma satu-satunya. Oh, demi Allah. Ya sudah, oh ya sudah kalau gitu berarti mataku salah. WA yang masuk ini katanya temanku kamu itu lagi makan berarti salah ini setan semua. Berarti konsing bener mas. Bisa kira-kira kayak gitu kira-kira. Tapi kadang-kadang gak kapan yuk ketemuan waktu itu tiket bioskop loh, repot. Ya, tiket parkir, tiket ini, aduh dicari-cari. Ya, gak usah. Orang kalau sudah demi Allah, contoh. Saya didatangi parkir di Surabaya Utara, Kamas Mansur. Begitu keluar mobil, datang pengemis. Wan, jauh tolong wan, iki wan, bapakku mlebu rumah sakit wan, iki resepe wan. Jauh tolong wan, demi Allah wan, iki gawe wong loro wan. Tak lihat mana resepnya. Iki setahun yang lalu sudah dioret-oret ini. Ya Allah, demi Allah, ini untuk orang sakit. Karena dia sudah menyebut demi Allah, ya sudah, nggak boleh kita meragukan, kita kasih semampu kita. Ya udah ini ya, mudah-mudahan sehat orang tuanya. Itu. Jadi waduh ini Ustadz kalau pengemis denger materi ini Ustadz, wah, iya. Maka nanti dia akan mengatakan, loh urusannya dia sama Allah. Urusannya dia sama Allah. Tapi urusan kita ketika dia mengucapkan demi Allah, harus kita percaya. Gak boleh kita tolak. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Sahih Targhib. Maaf. Sahih Targhib wa Tarhib, betul. Nomornya 2951. 2951. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Betul ya? 2951. 2951.1b. Dengan bapaknya. Ya baca, ayo. Ayo Pak Dedi. Bentar lah. Ditunggu orang banyak ini Pak Dedi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ya. Nabi SAW telah mendengar seorang laki-laki bersumpah dengan nama bapaknya. Ya, silakan. Maka beliau bersabda, ya. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah berbuat jujur. Dan siapa yang disampaikan kepadanya sumpah atas nama Allah, maka hendaknya dia ridho. Terus. Sedangkan siapa barang siapa yang menerima sumpah atas nama Allah, hendaklah dia ridho menerima. Terus. Sedangkan siapa yang tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah, maka tidaklah ibadahnya mendapatkan pahala dari Allah. Loh, jadi kalau dia tidak ridho, masih tidak percaya, padahal orang itu sudah demi Allah, maka justru nih saya bacakan terjemahan yang betul. Saya terjemahkan teksnya dulu. Waman hulifa lahu billahi falyardha waman lam yardha billahi falaisa minallah. Barang siapa menerima sumpah atas nama Allah, hendaklah ia ridha menerimanya. Dan barang siapa tidak ridha kepada Allah, tidak ridha dia. Ya, tidak ridho. Maksudnya dia tidak menerima sumpah itu padahal orang itu sudah demi Allah. Maka ia tidak termasuk dari golongan yang diridhoi oleh Allah. Ancamannya. Ustadz, kalau misalnya CCTV Ustadz, orang ini sudah mengatakan demi Allah saya tidak melakukan. Ini loh hasil CCTV jelas kamu yang melakukan, kamu pakai baju ini kelihatan. Maaf. Katanya para ulama, Islam menolak sesuatu yang syubhat. CCTV itu ditolak dalam Islam. Tidak ada. Dipakai. Misalnya masalah zina dan seterusnya, nggak bisa. Berarti persaksian itu harus mata telanjang, lihat langsung. Bukan hasil kamera. Sebab namanya syubhat, fitnah syubhat ini luar biasa. Wong saya pernah ditunjukkan oleh seseorang pada waktu taklim, kalau nggak salah di mana waktu itu ya taklim, ditunjukkan memang dia IT, orang IT. Ini loh Ustadz, kecanggihannya teknologi Ustadz. Ustadz lihat ini Ustadz ya. Ini orang ini kan kelihatan Ustadz ya. Ya taib, ya kelihatan. Sekarang anak-anak jadikan gini Ustadz.
kejadiannya sama, nggak kelihatan orangnya. Nggak kelihatan. Sampai kayak gitu. Wow, makanya benar Islam menolak hasil kamera atau apa, enggak. Makanya saya pernah dimintai tolong untuk menjadi wali nikah, suaminya ini ada di luar negeri. Jadi ijab kabulnya melalui video call. Ya, saya nggak mau. Nggak mau. Wes kapan turunnya ke Indonesia, wes gitu aja. Ya, sebab ini nanti bisa jadi nanti ini wajahnya siapa atau apa dan seterusnya. Ini syubhat. Wes lebih baik aja. Kapan dia turun, pulang ke Indonesia, langsung kita nikahkan. Wes gitu aja. Ya, saya nggak mau. Silakan kalau ada ustadz lain yang mau, ya saya untuk kehati-hatian saya nggak mau. Ya, baik kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara tobatnya kalau sudah terlanjur? Cara tobatnya, kalau kita sudah pernah sumpahnya ini sumpah selain nama Allah, misalnya sumpah mengatakan, ya saya sumpah kafir, saya sumpah tidak diakui umatnya Nabi Muhammad, saya sumpah demi bapakku, demi macam-macam lah. Ya, termasuk di dalamnya ada sumpah satya sumpah pramuka itu ya. Iya betul, Tri Satya. Ya, pramuka. Demi kehormatanku. Nah itu, yang ikut pramuka, aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila. Kalau isinya nggak masalah, diawali demi kehormatanku. Di situ letak syiriknya. Mestinya demi Allah. Mestinya ya, letaknya di situ siriknya itu. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi kalau sudah terlanjur begini, gimana Ustaz cara tobatnya? Satu, cara tobatnya. Nanti dalilnya jadi satu aja ya. Yang pertama cara tobatnya adalah kalau sudah bersumpah dengan nama selain Allah, yaitu yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sekarang kalau baru ingat, iya ya dulu saya pernah bersumpah ini. Sekarang ucapkan supaya tidak pengaruh pada keimanan kita. La ilaha illallah. Satu. Nomor dua, meludah ke kiri 3 kali. Gak usah pakai kek, gak usah. Kirinya kiri bawah, jangan menyamping, kasihan temannya samping. Ya. Mengucap meludah ke arah kiri 3 kali. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, mengucapkan ta'awud 1 kali. Habis ke kiri 3 kali, terus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang nomor 4, jangan diulangi. Jangan diulangi lagi. Nomor 4. Itu nomor 4. Jangan diulangi kembali. Ya. Dalilnya di mana? 1 sampai 4 nanti ada nomor 5 soalnya. 1 sampai 4 tolong dikasih kurva ya. Dalam kurung kurva. Ibnu Majah, Pak Dedi, Ibnu Majah nomornya 2097. 2097. Ayo baca Pak Dedi. Nanti ada lagi satu lagi nomor 5. Ini yang 1 sampai 4 jadi 1 dalilnya. Ibnu Majah 2097. Ayo dibaca. Dari mana itu? Dari Sa'ad, betul, bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Baca. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ia berkata, Iya. Aku telah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Aku pernah bersumpah Lata dan Uzza. Terus? Maka Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? Ucapkanlah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu suruh baca la ilaha illallah. Terus nomor 2? Yang tidak ada sekutu baginya. Teruskan. Kemudian tiupkan ke sebelah kirimu 3 kali. Niup ke kiri 3 kali, meludah. Ya, nomor 2, betul kan? Nomor 3. Dan berlindunglah kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kemudian? Serta jangan kamu ulangi lagi. Nah, jangan diulangi lagi 4. Nambah satu lagi. Membayar denda. Lu ada dendanya? Ada. Di mana dendanya? Tulis. Dendanya ditulis. Al-Maidah ayat 89. Ayo. Al-Maidah surat nomor 5.
ayatnya 89. Al-Maidah 89. Nanti tolong ditulis ya dendanya itu apa saja. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya ya. Allah berfirman, Al-Maidah 89. Ya, di dalam ayat ini kafaratnya ada 4. Ustadz 4 itu harus diurut, tidak, pilih salah satu. Sesuai kemampuan kita, pilih salah satu sesuai kemampuan kita. Silakan dibaca. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi yang dihukum oleh Allah, Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. maka kafaratnya dendanya. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah 1. memberi makan 10 orang miskin. Ngasih makan 10 orang miskin. Ustadz, ngasih makan ini gimana maksudnya? Ya makanan yang biasa kita makan. Seperti itu. Terus tidak boleh 10 bungkus ini, ya 10 orang ini kita jadikan satu, diberikan ke 1 orang. Nggak boleh. Harus satu masing-masing. Jadi 10 orang misalnya kalau dikasih makanan, itu berapa kadarnya makanan itu Ustadz? 1,5 kilo gram. 1,5 kilogram. Ustadz tak tambahi sembako yang lain, boleh. Ustadz ini berupa masakan, siap saji tinggal dimakan, boleh. Tapi tidak boleh jumlah 10 diberikan ke 1 orang, tidak boleh. Tetapi 1 orang dapat 1,5 kilo. 1 orang 1,5 kilo. 1 orang, jadi tidak boleh 15 kilo diberikan ke 1 orang, tidak boleh. Paham sampai di sini ya? Jadi itu nomor 1, ngasih makan. Ya, Ustadz misalnya tak kasih uang, nggak boleh, karena di sini bunyinya to'am makanan, tidak boleh diserupakan uang. Karena ada orang itu, wis gini aja loh Ustadz, 1,5 kilo, orangnya 10 tadi, berarti kan 15 kilo. Beras berapa 15 kilo? Berapa 15 kilo? 10 kilo berapa beras? Masa nggak pernah beli? Panen semua ya? Gimana? Berapa? 1 kilo berapa sih 1 kilo? Anggap 20.000. 1 kilo. Berarti 10 kilo 200.000. Berarti 5 kilonya berarti 10.000 berarti 100 ya berarti ya. Berarti berapa totalnya? 300.000. 300.000 kita kasih ke 1 orang. Atau tiap orang 30 ribuan. Nggak boleh. Tidak boleh diganti dengan uang. Harus makanan pokok. Itu 1. Nomor 2 Pak Dedi, pilihannya. Silakan. Teruskan sebentar ya. Teruskan aja, ulang lagi dikit. Maka kafarat. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Lanjut. Atau memberi mereka pakaian. Nah, pilihan kedua, ngasih pakaian. 10 orang itu dikasih pakaian semua. Kok tambah abot Ustaz? Ya, itu. Ya. Nomor 2. Nomor 3, pilihan ketiga. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Wow, memerdekakan budak. 1 orang budak. Lah di negeri kita tidak ada perbudakan. Karena tidak ada peperangan. Ternyata kalau ini tidak bisa, terakhir. Yang nomor 4. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari. Selama 3 hari puasa. Jadi nggak main-main sumpah ini. Hati-hati. Dan ternyata kata Nabi, dendanya sumpah sama dengan dendanya nazar. Jadi kalau panjenengan pernah nazar, ya Allah mudah-mudahan nanti kalau aku sembuh dari sakit, aku kepingin ngasih makan anak yatim. Ternyata tidak dikasih makan. Dia sembuh, lupa sama nazarnya. Mudah-mudahan ya Allah kalau aku nanti dapat arisan, aku nanti nazar. Ternyata tidak diwujudkan. Itu kena denda itu. Dendanya sama seperti sumpah tadi. Ngasih makan, atau ngasih pakaian, atau kemudian apa tadi, bebaskan budak, atau puasa berapa lama tadi? 3. Wajib loh itu hukumnya. Wajib loh itu denda. Bukan sunnah itu hukumnya. Wajib. Denda soalnya. Hati-hati. Makanya jangan suka nazar. Ya. Karena kalau tidak direalisasikan, maka itu berat. Ya Allah, nanti kalau suami saya dapat rezeki, ya saya pengen mengumrohkan ibu saya. Suaminya betul dapat rezeki, lupa. Ternyata dipakai untuk investasi beli mobil. Terus bangun rumah. Loh iyalah Mas, kepingin ngumrohno ibu lah, gak ada duit ya apa? Wes kena denda. Denda. Ayo pilih kafaratnya tadi. Itu. Ya.
Hati-hati ya, hati-hati. Baik, terus sekarang yang nomor berapa? Lisan-lisan 17. Ya, 17. Ini jamnya enggak memungkinkan ini kalau total. Ya, nanti saya kirimkan aja PDF-nya ini ya. 17 kita tutup sampai 20. Totalnya itu ada 30 lebih ya Bapak Ibu. Ya. 34. Totalnya 34. Ya, panjenengan sudah nyatat 34 ya, tapi belum poin-poinnya. Baik, sekarang yang nomor 17 adalah yaitu mencela keturunan orang lain. Nggak boleh. Lisan itu. Memangnya kamu siapa? Ya, mencela keturunan orang lain. Kamu itu nggak selevel dengan saya. Saya ini keturunan darah biru, sedangkan kamu itu darah merah. Ya, ya, nggak boleh ini. Ya, saya ini anak cucu Rasul loh. Kamu itu kalau mau masuk surga, wah harus atas izin saya dulu. Ya. Bayar dulu. Ya, itu. Saya ini anak cucu Rasul. Ya. Kamu kalau menikahi kami, wah wis macam-macam. Jadi mencela keturunan nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Terus yang nomor 18, meratapi mayit. Meratapi mayit, menangis histeris. Ya, memukul-mukul wajahnya atau badannya atas musibah yang menimpa pada dirinya. Entah kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan harta, dan seterusnya ya. Baik, meratapi mayit, terutama meratapi mayit, kehilangan orang yang dia cintai. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 6, nomor 3524. 3524, isnatani finnasi huma 3524 isnatani finnasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya ada dua perbuatan dalam diri manusia yang bisa menyebabkan kekufuran, hati-hati, bisa menyebabkan kekufuran. Apa itu dua itu? yaitu mencela garis keturunan Mencela keturunan orang lain dan ratapan pada si mayit. nah, itu ya, seperti itu. Nomor 19, membeberkan aib sendiri. Nggak boleh. Membeberkan aib sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Contohnya Ustaz, contohnya banyak. Ya, orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, wis, papa ndak suka kamu minum minuman, nggak suka homer-homeran. Wis biarkan temanmu yang melakukan itu, kamu nggak usah ikut-ikutan, nggak usah dikumpuli. Wis cukup bapak biyen." Oh, mulai cukup bapak. Ya, arek nom saiki gak ono apa-apaan di zamane bapak biyen. Nah, mulai membeber. Padahal sama kata Nabi, sama Allah orang ini aibnya sudah ditutup. Sudah diampuni sama Allah orang ini. Ternyata dibuka lagi. Iya. Bahkan ancamannya nih sebentar lagi kita dengarkan. Allah ampuni semua dosa kecuali al-mujaharoh. Mujaharoh itu enggak diampuni. Orang yang suka beberkan aibnya. Wah saya dulu, ini nggak boleh, hati-hati ya, hati-hati. Ya, seorang istri, alhamdulillah, kau mau menerima aku apa adanya. Padahal aku ini dulunya mas, mulai, hati-hati. Aibmu sudah ditutup, jangan dibongkar, jangan diceritakan. Ya, jangan, tutup. Ya, seperti itu. Baik. Makanya saya kurang setuju aja, bukan tidak setuju, kurang setuju. Kalau ada ustadz kondang, dai kondang, ustadz kondang, terus di sampingnya ada seorang musisi yang dia sudah hijrah, musisi. Lalu dikasih kesempatan bicara, ya silakan mas, gimana proses hijrahnya gimana? Cerita, ya saya dulu itu pernah ngamen begini, saya dulu, ternyata proses hijrah itu enggak mudah, butuh proses. Dulu saya dari panggung ke panggung, enggak usah diceritakan. Aibmu sudah ditutup, ya akhi. Itu. Makanya saya kurang setuju. Gak usah dikasih suara, diberikan kesempatan untuk bicara, gak usah. Sampaikan aja bagaimana hikmahnya setelah Anda hijrah. Hikmahnya, apa yang Anda rasakan. Saya lebih tenang karena kajiannya ada dalil, ada qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Kajiannya serius.
ya tidak kemana-mana dan ya itulah nggak apa-apa. Jangan kemudian saya dulunya gini, sampai dari dulu itu pernah ngamen nggak bisa beli susu anak saya, akhirnya saya ngapain? Aibmu sudah ditutup. Ya, akhirnya saya ketemu sama Ustadz Fulan, enggak taunya saya pernah ngamen di rumahnya Ustadz Fulan, nggak perlu. Aibmu sudah ditutup ya akhi. Ya, ini bolak-balik dipanggil di panggung, ceritanya itu nggak boleh. Aib, dosamu sudah ditutup. Mana dalilnya? Dalil. Sahih Bukhari, nomornya 6069. Ojo dikai panggung. Ya, atau boleh dia bicara tapi menyampaikan apa hikmahnya setelah hijrah itu gimana, ya. 6069 Bukhari 6069. Ayo baca. Dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini loh ancamannya yang tadi saya katakan. Kullu ummati mu'afan illal muhajirin. Silakan. Mujahirin. Mohon maaf. Illal mujahirin. Saya ulang. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Silakan. Setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali orang-orang yang menampak-nampakkannya. Menampak-nampakkan dosanya. Teruskan. Dan bahwasanya yang termasuk menampak-nampakkan dosa yaitu seseorang hamba yang melakukan dosa di waktu malam. Malam hari dia berdosa, terus Sementara Allah telah menutupi aibnya. ternyata di paginya, Kemudian keesokan harinya ia berkata, nah dia berkata, padahal dia malamnya dosa maksiat. Terus kemudian ditutupi aibnya sama Allah. Gak taunya paginya, wes mabengi pesta mabengi. Wah, kon kak mel. Ini diungkap lagi. Sudah, gak ditutup sama Allah. Dibongkar lagi. Lanjut silakan. Ayo. wahai fulan, Ya. semalam aku telah melakukan yang demikian dan demikian. Padahal Allah, Padahal di waktu malam dosanya telah ditutupi oleh Robnya. ya Allah, Allah ini maha pengampun, ditutup dosanya. Lah kok paginya dibongkar, masa lalunya dibongkar lagi. Nggak usah ya. Baik, terus lanjut yang nomor 20. Ya betul ya, Ya. nomor 20. Yang nomor 20 adalah terakhir penutup. Seorang wanita yang menceritakan kecantikan wanita lain kepada suaminya. Tak boleh. Termasuk laki-laki. Suami menceritakan ketampanan laki-laki lain kepada istrinya. Pak, tadi itu acara kemanten yang perempuan cantik. Aku tidak pernah lihat perempuan cantik itu kecuali tadi itu. Kulitnya kuning langsat. Suaminya bayangkan. Gak boleh. Gak boleh. Suami juga begitu. Aku tadi di jalan ketemu laki-laki. Keren, ganteng. Ya, orangnya tinggi besar, badan atletis. Itu suami sambil mikirkan. Nek kon kepet nek kon. Iya. Gak koyo kon insya Allah. Iya, gak boleh. Gak boleh. Sehingga wanita ini membayangkan laki-laki itu, si laki-laki membayangkan wanita yang diceritakan. Gak boleh. Hati-hati ya. Sampai kayak gini diatur dalam rumah tangga. Jangan ada orang lain masuk. Sampai kemarin ada yang tanya tapi melalui kertas. Ya, melalui kertas. Ya. Gimana Ustaz, tolong dijawab. Bagaimana ketika seorang suami melakukan jima kepada istrinya, laki-laki ini membayangkan wanita lain. Membayangkan laki lain. Atau dibalik, si wanita ini membayangkan laki-laki lain. Bagaimana Ustaz? Ya, maka nggak boleh hukumnya, haram. Haram. Makanya disebutkan, tolong Bapak Ibu punya buku, itu buku Arab, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Judulnya itu Panduan Nikah dari A sampai Z. Di situ disebutkan ketika melakukan jima nggak boleh mata terpejam. Jadi dia harus lihat pasangannya, dia harus menikmati kecantikan istrinya. Wanita harus menikmati ketampanan suaminya. Dia nggak boleh memejamkan mata terus membayangkan, nggak boleh. Haram, nggak boleh. Sampai kayak gini aja diatur dalam rangka keharmonisan rumah tangga, keawetan sampai nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Coba dibuka. Dalilnya nggak boleh wanita menceritakan kecantikan wanita lain kepada suaminya, termasuk laki-laki juga ya.
Dalilnya adalah Abu Dawud 2150. 2150. Kalau suaminya tanya, ya apa mak, kemanteni mau mak? Sing wedok ya apa mak? Wah, wayu, jangan nggak usah. Ya. Istrinya harus, karena sudah taklim, ngapain kamu pakai tanya kemantennya? Nggak usah. Tanya itu aku. Sak gedung itu paling ayu aku. Gitu loh. Kalau sing ayu. Oh iya. Istri tanya gitu, ya apa Pak mau kemanten nih? Kamu datang tadi, ya apa kamu lihat tadi? Kan kamu datang, aku nggak datang. Gak usah takon. Sak gedung paling ganteng aku dok. Itu aja. Ya. Ditegur gitu, nggak boleh. Mana dalilnya? Ayo baca 2150 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, La tubashirul mar'atul mar'ata litan'ataha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Silakan. janganlah seorang wanita melihat kepada seorang wanita lain Duh, wanita lihat wanita. Terus agar dapat menyebutkan sifat-sifatnya kepada suaminya, seakan-akan. sehingga seolah-olah sang suami melihat kepada wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itulah lisan-lisan yang berdosa dan mendapatkan ancaman neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dan sampai menjelang siang ini diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari berbagai macam fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubuhat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah PDF-nya akan kami kirim ke Bu Dr. Rufi. Insyaallah silakan nanti diminta kepada beliau sama Pak Harto karena beliau pegang banyak grup. Jadi bisa ya 12 grup. Nah, nanti bisa disampaikan PDF-nya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rimus